Karena kalau sudah nyampe ke rumah berarti dia sudah nggak safar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masing-masing mu'allif pada kitab usul maupun menjadi Al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang sudah sampai pada bab jamak ya. Jamak ketika bepergian, menjamak sholat. Al-jam'u bisafari. Al-jam'u antusalla al-asru fi waqti dhuhri wal-isya'u fi waqtil maghribi taqdiman. Jadi jamak adalah melakukan sholat asar di waktu zuhur dan melakukan sholat isya di waktu maghrib takdiman, dengan cara mendahulukan ya, mendahulukan sholat asar di waktu zuhur dan mendahulukan sholat isya di waktu maghrib. Au tusalla az-zuhru fi waqtil asri wal maghribu fi waqtil isya'i ta'khiran, mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar atau mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya. Itu boleh, itu yang disebut jamak. Jadi jamak itu ada jamak yang takdim, mendahulukan, ada yang takhir, mengakhirkan. Jadi itu diperbolehkan bagi para musafir. Fayajuzil musafir bisurutin. Nah, tentu ada beberapa syarat ya. Fasyurutu jam'i takdim sita. Jadi syaratnya jamak takdim. Syaratnya jamak takdim berarti yang asar ditarik ke zuhur atau isya ditarik ke maghrib. Kalau salat maghribnya berarti salat biasa ya. Maksudnya salat biasa usolli fardhu maghribi, kan begitu kan, usolli fardhu maghribi selasa rakaat arba'an lillahi ta'ala. Nanti kalau isanya berarti, nah isanya yang ditarik berarti yang dijamakan. Usolli fardhu isya'i rakaat jam'an takdiman fardhu lillahi ta'ala. Begitu juga dengan yang zuhur asar tadi. Kalau zuhurnya kan usolli fardhu zuhri arba rakaat fardhu lillahi ta'ala. Kalau nanti yang asar berarti usolli fardhu asri arba rakaat jam'an takdiman ya, jam'an takdiman fardhu lillahi ta'ala. Karena jamaknya jamak takdim, yang waktu asar ditarik ke zuhur atau yang waktu isya tadi ditarik ke maghrib. Yang seperti itu ada 6 syarat. Pada rutu jami takdim sitatun, ada 6 syaratnya. Pertama, al-buda'atu bil ula wa niyatul jam'i fiha. Jadi mendahulukan sholat yang pertama ya. Tadi berarti mendahulukan sholat zuhurnya kan, atau mendahulukan sholat maghribnya, jelas. Dan niat jamak, niat jamak di awal waktu, maksudnya di awal sholat yang pertama. Kalau tadi berarti di awal sholat zuhur atau di awal sholat maghribnya. Jadi belum sampai habis waktu zuhurnya, belum habis waktu maghribnya. Masih dalam durasi waktu sholat yang pertama tadi sudah niat.
Wal mualatu bainahuma, dan tidak goyangkan ketika dalam perjalanan goyang. Ya, kayaknya udah nyampe nih sebelum kayaknya udah goyang duluan. Itu mualat bainahuma itu berkelanjutan, nggak diputus durasi, mualat bainahuma. Wal mualat bainahuma, dari antara habis menyelesaikan sholat duhur kan langsung asar, dari habis maghrib langsung isya, nggak diputus. Kalaupun durasinya itu nggak sampai 2 rakaat, jadi enggak, atau untuk berwudu lah, jadi enggak terputus lama banget, harus mualat, harus berkelanjutan. Wa dawamul udri ila tamamil ikhram bisaniya. Nah, ini tadi enggak ada udzur untuk melakukan ikhram untuk sholat yang kedua, untuk sholat asarnya atau untuk sholat isanya. Kalau ada udzur ya bisa. Wa dzunnu sihhatil ula, dan meyakini bahwa sholat yang pertama tadi itu masih sah. Kalau dia ragu ya sudah, nggak bisa dijamak. Terus wal ilmu bijawazil jam'i, dia mengerti kalau sudah diperbolehkan untuk menjamak. Dia mengerti kalau diperbolehkan untuk menjamak. Terus wa surutu jam'i takhir isnani, sedangkan jamak takhir itu cuma ada 2 syarat. Yang pertama niat qabla khuruji waktil ula, sebelum habis di waktu pertama tadi diniati. Sebelum habis sholat, durasi waktu sholat yang pertama, berarti durasi waktu apa itu? Zuhur ya, zuhur atau maghrib. Niyatu qabla khuruji wakil ula. Oke, waktu yang pertama, zuhur kan? Zuhurnya atau maghribnya. Wa dawamul udhri ila tamamisaniya, dan adanya keberlanjutan udzur untuk melanjutkan sholat yang kedua tadi, untuk menyelesaikan sholat isya atau untuk melanjutkan sholat asar, itu udzurnya masih ada. Kalau udzurnya hilang ya nggak bisa. Tapi dawamul udhri, masih adanya udzur, belum nyampe, misalkan kalau bisa safar berarti kan dalam durasi lokasi ya, dalam perjalanan sini ke Jawa Tengah, tiket siang itu biasanya jam mepet banget itu, untuk melakukan sholat duhur sama datangnya kereta. Kalau nggak salah biasanya jam 12 lebih 14 itu, atau jam 12 lebih 10 itu. Jadi antara azan Allahu Akbar sama datangnya kereta itu kan merepet banget antara melakukan sholat jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takhir biasanya perjalanannya 5 jam. Karena katakanlah tadi jam 12 lebih 10 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Di sana itu sudah jam 5 lebih sedikit, antara antara jamak takdim sama jamak takhirnya itu merepet keduanya. Kalau di sini tadi antara adzan sama datangnya kereta, kalau ini antara datangnya kereta menuju adzan maghrib itu merepet. Ya boleh aja, tapi jelas tadi itu wa dawamul uzri ila tamamisannya. Jadi uzurnya itu masih ada. Sebelum dilanjutkan ke rumah itu melakukan jamak takhirnya. Kalau mungkin tadi jamak takhir ya, berarti jamak takhirnya
di stasiunnya. Karena kalau sudah nyampe ke rumah berarti dia sudah nggak safar. Iya, maksudnya ke kodok akhirnya. Dia sudah nggak dalam definisi safar karena sudah ada di rumah. Tapi kali ketika tadi sholatnya masih di kereta apa namanya di stasiun, sholatnya di stasiun belum nyampe rumah nih, itu berarti masih masuk definisi safar. Kalau sudah nyampe rumah ya sudah kodok masih ke kodok. Ya apa-apa karo-karo kayak kepenak wae. Sudah kayaknya itu aja deh. Ini gandengannya jama ini biasanya kalau al jamu fi safar ini kalau biasanya gandengannya dengan kosor kemarinnya menyingkat. Jadi biasanya jamaan kosron ngono kuwi. Ya wasalanan jalur ringkas terus walaupun ada yang mengatakan bahwasanya jama itu nggak usah diperpanjang, besok aja lagi. Allahumma fa'na fi malam tanah innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.